Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-18. Renungan kita hari ini merupakan lanjutan dari renungan kita minggu yang lalu. Tentang makanan untuk kehidupan. Kita akan mendengarkan bagaimana orang Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun bersungut-sungut kepada Allah. Dan apa yang mereka sungut-sungutkan adalah makanan. Karena itu Allah berjanji akan menurunkan makanan dari surga. Maka terjadilah setiap pagi ada makanan, manna, yang boleh diambil oleh orang-orang Israel untuk dimakan. Dan setiap sore datanglah burung-burung puyuh, sehingga orang-orang Israel dapat makan daging. Dalam Injil kita dengar Yesus dicari-cari oleh orang banyak. Kemudian Yesus dalam dialog dengan mereka mengingatkan mereka bahwa mereka jangan hanya mencari Dia karena mereka telah makan roti dan kenyang. Hendaklah mereka lebih memikirkan ada makanan lain yang lebih penting dari itu. Dan Yesus menekankan, bekerjalah untuk mencari, bukan untuk mencari makanan yang dapat binasa, tetapi makanan yang dapat membantu hingga kehidupan yang kekal. Orang banyak meminta supaya makanan yang sejenis itu diberikan kepada mereka. Yesus mengingatkan cerita pertama tadi bahwa di padang gurun Allah memberikan makanan dari surga, manna. Namun nenek moyang dari bangsa Israel itu tetap mati. Walaupun makanan itu diberikan oleh Allah setiap hari, mungkin bertahun-tahun. Dan Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa ada makanan yang lebih penting dari itu. Makanan yang kalau dimakan dan diminum tidak akan lapar, tidak akan haus lagi untuk selamanya. Dan akhirnya Dia menjelaskan bahwa dirinya lah makanan atau roti yang turun dari surga. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita berbicara tentang makanan adalah berbicara tentang kehidupan. Kita sadar kita harus makan supaya bisa hidup. Walaupun sekali lagi kita hidup bukan hanya untuk makan. Namun dalam kenyataan sehari-hari kita harus mengakui bahwa energi kita, tenaga kita, pikiran kita yang paling banyak dihabiskan oleh kebutuhan tentang makanan ini. Dan kita menyebut kebutuhan ini kebutuhan pokok yang utama, yang tidak boleh tidak harus tersedia, diusahakan supaya selalu ada setiap hari. Saudara-saudari terkasih, bagaimanakah kita dapat mengerti dan merenungkan bahwa makanan jasmani dan rohani itu kita butuhkan sekaligus dalam hidup kita. Memang kita harus mencari, mengusahakan makanan kita sehari-hari. Dan kita yakin bahwa Allah membantu kita juga untuk mencari makanan kita sehari-hari. Dia menyelenggarakan kehidupan umat manusia. Dengan alam ciptaannya tersedia makanan secukupnya untuk semua orang.
Dan itu sekaligus adalah kenyataan bahwa 8 miliar manusia di dunia ini selalu makan setiap hari dan dapat melanjutkan hidupnya. Namun, walaupun orang setiap hari makan, pada suatu ketika nanti toh harus mati. Sehingga kita perlu menyadari bahwa ada yang lebih penting dari sekedar makanan jasmani itu. Yesus menawarkan dirinya adalah roti hidup. Dan untuk dapat memperoleh roti hidup itu, kita perlu datang kepadanya dan percaya kepadanya. Itulah makanan yang menjamin kehidupan kita yang abadi. Bagaimana caranya? Datang dan percaya kepada Tuhan supaya tidak lapar dan tidak haus lagi untuk selamanya. Datang kepada Yesus berarti menemui Dia, berusaha bertemu dengan Dia. Dan kita dapat bertemu dengan Tuhan melalui sabdanya. Mendengar, membaca, merenungkan sabdanya dan kemudian melakukannya. Datang kepada Tuhan juga berarti datang ke tempat ibadat, ke gereja, ke kapel, di mana kita dapat secara khusus meluangkan waktu untuk bertemu dengan Dia. Datang kepada Yesus berarti menemui Dia, bertemu dengan Dia dalam diri sesama kita, dalam diri orang-orang kecil yang membutuhkan pertolongan kita. Dan 1001 macam cara untuk kita dapat bertemu, untuk kita dapat datang kepada Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan lapar lagi, karena setiap saat ada kesempatan untuk kita bertemu dan bersatu dengan Tuhan kita. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan haus lagi. Percaya berarti mengakui bahwa Dialah Allah kita. Dialah penyelamat kita. Dialah tujuan hidup kita. Dialah arah dan akhir dari kehidupan kita. Bila arah ini sudah jelas dan kita percaya kepadanya, firman-Nya yang sudah kita dengar tadi akan kita lakukan, supaya sejalan, searah dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Ini yang menjamin kita tidak akan haus lagi, tidak akan mencari-cari lagi jalan untuk sampai kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, demikian kita menerima roti dari surga, makanan dan minuman yang tidak akan membuat kita lapar dan haus lagi. Walaupun dalam kenyataan sehari-hari kita tetap harus berusaha untuk mencari sesuap nasi, namun di balik itu kita selalu mengarahkan pikiran kita untuk hal yang paling penting, makanan rohani, makanan yang membawa kita kepada kehidupan abadi. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.